Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan menunjukkan role play yang mana ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan jiwa. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Azkia, di sini berperan sebagai narator. Saya Dewi Sapitri Hartono berperan sebagai teman lama Neneng. Saya Rita Aprilia Francisca sebagai perawat 2. Saya Faruqi Aziz sebagai perawat 1. Saya Sukalia Nupita sebagai anak dari Neneng. Saya Dani Suhasri sebagai pasien di sini. Dan inilah yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Dulu, Ibu Neneng adalah sosok guru yang sangat dihormati. Setiap harinya ia mengajar dengan penuh semangat. Hidupnya penuh makna, dihargai, dan merasa berguna. Tapi kini semuanya berubah. Setelah pensiun, hari-harinya sepi. Tak ada lagi suara murid, tak ada lagi tanya jawab di kelas. Perlahan, Ibu Neneng merasa dirinya tak dibutuhkan lagi. Ibu Neneng mulai menarik diri. Rasa hampa dan tidak berguna mulai menguasai dirinya. Apakah ini yang dinamakan stagnasi? Sekarang bangun kayak bingung ngapain di rumah. Di kelas tuh asa nungguin anak-anak datang. Sekarang nggak ada yang butuh lagi aku. Ibu Neneng tinggal bersama anak sematawayangnya, Syifa. Remaja SMP yang lebih sibuk dengan tugas, teman, dan gawainya. Hubungan mereka terasa jauh. Neng Sika. Apa, Bu? Ibu pusing, lemas. Bisa antar ke puskesmas gak? Mau, Bu, aku mau ke rumah Lala. Mau ngerjain tugas. Ini udah telat banget nih. Nggak bisa sebentar, Ibu udah pusing banget, lemas. Ibu sendiri aja lah, bisa kan? Ya Allah, Nak. Ya udah, hati-hati, Nak. Dan pada akhirnya, Ibu Neneng pergi ke puskesmas sendirian. Ada Ibu. Ibu kenapa, Ibu? Saya bantu duduk ya. Iya. Pelan-pelan masuk, Pak. Ya. Selamat siang Bu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Farhan yang bertugas di rumah ini dari jam 7 hingga jam 2 siang. Saya juga gak sendiri Bu, di sini ada perawat Rita. Bu, perkenalkan saya Pak. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Neneng Sulastri. Biasa dipanggil apa Ibu? Ibu Neneng, tapi kalau untuk anak-anak Ibu guru. Kalau boleh tahu keluhan Ibu kesini apa ya Bu? Saya pusing, lemas. Ada keluhan lain nggak Bu selain? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada saya periksa dulu ya Bu ya. Ya. Ibu untuk tensinya normal ya Ibu. Mungkin ada hal lain yang Ibu membuat Ibu pusing. Boleh diceritakan Ibu kenapa? Pusing ini hilang timbul di rumah sepi, kosong, tidak ada siapa-siapa, anak sibuk, saya juga baru pensiunan, jadi pusing gitu. Terima kasih ya Ibu sudah mau bercerita, pasti itu sangat tidak mudah. Ibu, perasaan ini pasti sangat berat Ibu. Ibunya terima kasih sudah memberanikan diri datang ke sini. Jika Ibu berkenan, kami akan bantu Ibu lebih lanjut. Kami ada program kunjungan rumah. Kami bisa ke rumah Ibu untuk ngobrol lagi dengan sesi-sesi berikutnya. Oh ya, boleh Sus. Saya juga pengen mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Baik Ibu, nanti kita akan jadwalkan ya untuk berkunjung ke rumah Ibu. Komunikasi terapeutik adalah langkah awal penting dalam membantu klien seperti Ibu Neneng. Dengan empati, penerimaan tanpa menghakimi, dan pendekatan yang manusiawi.
perawat bisa membangun hubungan saling percaya. Disinilah perjalanan pemulihan Ibu Neneng dimulai. Sejak hari itu, perawat berkunjung ke rumah Ibu Neneng. Dan Ibu Neneng memulai perjalanan barunya. Bukan perjalanan menyembuhkan penyakit fisik semata, tapi perjalanan menemukan kembali siapa dirinya. Dan bahwa dirinya tetap berarti. Assalamualaikum. Salam, ayo masuk. Duduk. Sebelumnya gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah mulai membaik walaupun suka masih kepikiran. Terima kasih Ibu sudah menerima kami. Seperti janji kemarin, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Nah Ibu, apakah masih ingat waktu Ibu ngajar dulu? Boleh ceritakan nggak Bu, masa itu gimana? Ya, saya ingat dulu waktu saya ngajar di SD ada anak yang namanya tuh Wardi, dia kelas 3, dia belum bisa baca, dia anak luar biasa. Terus dia sekarang tuh sudah bisa membaca, dia lomba-lomba, saya ajarin sampai sudah sukses sekarang. Terus gimana Ibu kabar Wardi sekarang? Waktu dulu saya pensiun dia datang membawa surat-surat kecil untuk saya sedih membacanya, saya sampai nangis. Saya waktu itu sangat terharu dengan isi suratnya itu. Wah luar biasa Ibu. Ibu bukan cuma guru, tapi juga penyelamat bagi murid-murid Ibu. Boleh dibilang Ibu ikut membentuk masa depan mereka. Entahlah, dulu mah saya hanya menjalankan tugas dengan bahagia sekali. Itu anak Ibu ya? Masih sekolah? Iya, dia kelas 2 SMP. Dulu kita sering ngobrol dekat, sekarang kayak ada tembok. Itu anak Ibu ya tadi ya, namanya siapa? Namanya Sipa. Nanti Bu, jika Ibu berkenan, nanti kita ajak Syifa untuk mau ngobrol bersama Ibu. Tapi untuk hari ini, terima kasih untuk ceritanya. Sekali lagi terima kasih Ibu, cerita Ibu sangat berarti. Dan tahu nggak Bu, itu bukan sekedar nostalgia, itu bagian penting dari hidup Ibu yang membuktikan bahwa Ibu masih bisa berarti. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Mungkin kalau untuk bercerita dengan Sipa, saya harus bilang dulu ke Sipa, takut dia marah. Baik Ibu, mungkin cukup pertemuan kita hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Ibu, permisi. Hari itu, cerita tentang Wardi membuka celah kecil di hati Bu Neneng. Sebuah kenangan yang sempat terkubur oleh kesepian, kini mulai membisikkan bahwa hidupnya pernah dan bisa kembali bermakna. Pertemuan kedua. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Oh iya, pagi, Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Bu Neneng sudah menerima kami lagi. Seperti janji kemarin, kita akan mengajak Sipa ngobrol ya. Oh ya baik, saya panggil dulu ya. Sipa. Ya. Sini nak. Ini ada yang mau ngobrol sama kamu, namanya Rita sama Nurse Farhan. Kamu mau ini untuk mengizinkan mereka ngobrol sama kamu? Iya. Halo Syifa, kita ngobrol sebentar ya sama kamu dan ibu kamu. Kamu ngobrolin apa sih? Ngobrolin soal Ibu Neneng. Kami dengar kemarin dengan hal-hal baik tentang beliau. Pak, kami paham masa remaja itu emang sibuk banget. Tapi kamu tahu gak, ibu kamu tuh dulu guru hebat loh. Emang iya Bu? Dulu ibu
mengajar Wardi kelas 3. Dia belum bisa baca, anak luar biasa. Sekarang dia udah sukses. Dia kerja di bank. Serius, kok aku baru tahu? Pak, kadang orang tua kita butuh ditemani, nggak harus selalu, cukup sekali aja dengar ceritanya, temani ke puskesmas atau sekadar tanya kabar. Kami juga mau tanya nih Bu, kalau suatu hari Ibu bisa bantu anak-anak sekitar buat belajar atau main bareng, Ibu tertarik gak? Mungkin kalau masih ada yang mau dibantu, Ibu mau ngajarin anak-anak kayak guru les gitu? kalau bisa kenapa enggak? Ibu juga nggak mau diam terus begini. Bagus banget Bu, itu bisa jadi awal yang baik untuk Ibu merasa aktif lagi, dan Siva juga bisa ikut bantu, misalnya bikin lembar soal atau bantu cari muridnya ya. Sebelumnya terima kasih Syifa sudah bersedia dengerin dukungan kecil dari anak, bisa jadi besar banget loh buat seorang ibu. Sebelumnya terima kasih untuk Ade Syifa dan Ibu Neneng sudah bercerita hari ini. Saya izin pamit dulu ya Ibu dan Ade Syifa. Permisi. Oh iya. Hari itu, pintu komunikasi antara ibu dan anak mulai terbuka perlahan. Tak banyak kata yang diucap, tapi cukup untuk membangkitkan harapan bahwa makna hidup bisa tumbuh kembali, dimulai dari rumah sendiri. Sampai pada akhirnya, Ibu Neneng berniat untuk menelpon teman lamanya. Gue jadi pengen nelpon teman lama saya ini. Di mana ya dia ya? Bisa ngangkat nggak ya? Halo, Assalamualaikum, Neneng. Waalaikumsalam Pit, ini Neneng. Kamu masih ingat aku? Iyalah masih ingat, maaf ya baru bisa hubungi. Akhir ini saya banyak pikiran sekali. Nggak apa-apa, malahan aku senang kamu nelpon aku. Kamu gimana kabarnya? Kamu sehat? Ya fisik sih sehat, tapi kadang ngerasa kosong. Pit, sejak pensiun rasanya nggak tahu lagi gunanya hidup ini apa. Tapi kemarin ada perawat yang ngajak aku ngobrol, aku jadi kepikiran sesuatu. Kepikiran apa, Neng? Kamu masih aktif di komunitas mengajar lansia itu kan? Kalau aku ikut bisa nggak? Ya Allah, tentu bisa. Malahan kita butuh tenaga tambahan loh. Semua kangen kamu loh. Ini beneran kamu mau aktif lagi? Iya Pit, aku pingin coba walau pelan-pelan aja dulu. Besok aku jemput ya. Nanti kita bareng-bareng lagi. Kamu nggak sendirian kok, Neng. Oh iya, aku jadi semangat lagi. Makasih ya Pit. Melalui intervensi terapeutik dan dukungan sosial, Bu Neneng mulai menyadari bahwa dirinya masih berarti. Menghidupkan kembali kenangan positif dan menjalin relasi sosial menjadi kunci untuk mengatasi stagnasi dalam fase kehidupan ini. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Neneng merasa punya arah. Bukan hanya karena komunitas, bukan hanya karena teman lama, tapi karena dirinya sendiri sudah mulai percaya bahwa hidupnya masih bisa punya arti. Sampailah di hari pertemuan terakhir bersama perawat. Salam, masuk. Baik Ibu, gimana Ibu kabarnya hari ini dan Syifa? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya suasana rumah sudah berubah ya Bu Neneng. Iya, sudah mulai ada kegiatan. Beberapa anak sekitar sini main ke rumah buat belajar sore-sore.
Aku bantu ibu nyiapin materinya. Kadang nemenin juga kalau ibu lagi capek. Bagus sekali sih, Pak. Terima kasih sudah jadi bagian dari perubahan ini. Bu Neneng, ini adalah sesi terakhir dari pertemuan kita. Kami ingin tahu nih, apa Ibu merasa sudah mulai menemukan sesuatu yang dulu sempat hilang? Dulu ngerasa hidup ini setelah selesai, ternyata belum. Saya masih bisa bermanfaat walau nggak lagi di ruang kelas besar. Ternyata makna itu bukan soal pekerjaan, tapi soal perasaan yang berguna. Semangat ya, Bu. Dan kami percaya ibu bisa terus tumbuh dan menyebarkan semangat ini. Kalau kapanpun ibu ingin cerita lagi, butuh bantuan, kami tetap bisa dihubungi ya, Bu. Ingat ya Bu, Ibu adalah bukti bahwa dengan dukungan dan semangat siapapun bisa bangkit kembali. Proses pemulihan Bu Neneng bukanlah jalan instan, namun dengan pendampingan yang tepat, komunikasi yang empatik, dan dukungan sosial, ia mampu keluar dari masa stagnasi menuju generativitas. Sebab setiap manusia, tak peduli usia, tetap bisa berkarya, mencinta, dan berarti. Cukup sekian video yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.